Pernahkah kamu mendengar kisah Abu Nawas yang cerdas sekaligus kocak saat berdebat? Kali ini lebih seru lagi, karena Abu Nawas akan beradu argumen dengan seorang Wahabi tentang hukum tahlilan. Jangan sampai kelewatan cerita penuh logika tajam dan kelucuan ini. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like share biar makin banyak yang terhibur dan tercerahkan. Yuk, kita mulai ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas duduk santai di sebuah warung kopi sederhana. Warung itu terkenal sebagai tempat berkumpulnya para pedagang, pengelana, dan warga desa yang ingin melepas penat. Suasana penuh warna, ada teriakan penjual kain, seruan tukang daging, aroma rempah dari pedagang bumbu, hingga suara kecapi dari musisi jalanan. Abu Nawas, dengan sorban putih sederhana yang agak miring di kepalanya, tampak begitu damai. Ia sedang menyeruput teh panas sambil menggigit roti kering. Senyumnya sesekali muncul, licik tapi jenaka, ketika mendengar celoteh orang-orang di sekitarnya. Namun, ketenangan itu terusik. Dari kejauhan, tampak seorang lelaki berjubah putih panjang, berjanggut rapi, dengan wajah kaku melangkah cepat ke arah warung. Dialah seorang ulama Wahabi yang terkenal di seluruh Baghdad sebagai sosok keras. Mulutnya tidak pernah lepas dari satu kalimat yang menjadi andalan. Itu bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Begitu ia masuk, orang-orang langsung melirik. Mereka tahu, jika ulama itu bertemu dengan Abu Nawas, pasti akan terjadi adu mulut seru. Dengan suara lantang, ia menghampiri Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku mendengar engkau semalam menghadiri tahlilan di rumah si Fulan yang meninggal. Apakah engkau tidak tahu bahwa tahlilan itu bid'ah? Semua yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah sesat." Warung yang tadinya ramai seketika hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menaruh rotinya, menyesap tehnya dengan tenang, lalu menatap ulama Wahabi itu sambil tersenyum nakal. "Wahai Tuan yang mulia, rupanya engkau ini detektif ulung. Bahkan kebiasaanku semalam pun engkau tahu. Tetapi, sebelum aku jawab pertanyaanmu, izinkan aku bertanya dulu. Tadi engkau ke pasar ini naik apa?" "Aku datang dengan sandal jepit." "Apa hubungannya pertanyaan itu dengan tahlilan?" jawab ulama itu. "Subhanallah," seru Abu Nawas pura-pura kaget. "Rasulullah tidak pernah memakai sandal jepit seperti milikmu itu. Jadi, apakah sandal jepitmu termasuk bid'ah juga? Kalau memang semua yang tidak dilakukan Nabi adalah sesat, maka segeralah kau tanggalkan sandalmu, dan berjalan tanpa alas kaki agar lebih sesuai sunnah." Orang-orang di warung pun pecah tertawa. Ada yang menepuk meja, ada yang hampir tersedak minumannya. Wajah ulama Wahabi memerah. "Abu Nawas, jangan mempermainkan agama. Aku bicara serius. Aku tidak suka tradisi-tradisi yang tidak ada dalilnya. Tahlilan itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Jadi jelas itu bid'ah." "Baiklah," jawab Abu Nawas dengan nada serius. "Mari kita bicara dengan tenang. Engkau berkata bahwa segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah sesat. Betulkah begitu?" "Betul," katanya mantap. "Kalau begitu," lanjut Abu Nawas, "tolong tunjukkan di mana Nabi pernah melarang orang berkumpul, membaca doa, membaca Quran, dan mendoakan orang mati bersama-sama? Bukankah Nabi sendiri mengajarkan kita mendoakan orang yang telah meninggal? Bukankah Al-Quran menyebut bahwa doa anak yang syali akan sampai kepada orang tuanya? Kalau doa satu orang saja sampai, mengapa doa banyak orang bersama-sama tidak boleh? Apakah semakin banyak orang berdoa malah membuat doa itu tertolak?" Kerumunan mulai mengangguk-angguk, merasa Abu Nawas masuk akal. Ulama Wahabi berusaha mencari celah. Tapi Abu Nawas, tahlilan itu ada waktunya. Hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, bahkan sampai setahun. Itu semua tidak pernah diajarkan Nabi. Itu hanyalah adat buatan manusia. "Benar sekali," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Tidak ada dalil wajibnya. Tapi apakah salah bila orang memilih waktu tertentu untuk berkumpul dan berdoa? Kalau begitu, tarawih 23 rakaat di bulan Ramadan juga bid'ah, bukan? Rasulullah hanya sholat beberapa rakaat saja. Mengapa engkau tidak melarangnya?" Orang-orang kembali tertawa, beberapa sampai bersorak. Wajah ulama Wahabi makin merah. Abu Nawas melanjutkan, "Wahai Tuan, agama ini bukan hanya tentang melarang-larang. Jika ada amalan yang isinya doa, zikir, membaca Quran,
dan bersedekah untuk fakir miskin, apakah itu bisa disebut sesat? Sesungguhnya yang sesat itu bukanlah orang yang berdoa, melainkan orang yang sibuk menghalangi doa orang lain. Sorakan dan tepuk tangan langsung bergema. Orang-orang merasa puas dengan jawaban Abu Nawas. Sementara ulama Wahabi berdiri kaku, wajahnya memerah, lalu pergi dengan langkah tergesa. Abu Nawas tersenyum, menghabiskan tehnya, lalu berkata pelan sambil menatap langit. Agama ini untuk memudahkan manusia, bukan untuk memberatkan mereka. Setelah perdebatan singkat di warung kopi itu, kabar tentang adu argumen antara Abu Nawas dan ulama Wahabi tersebar ke seluruh pasar. Orang-orang bercerita sambil tertawa. Bahkan ada yang menirukan gaya ulama Wahabi saat dipojokkan oleh jawaban Abu Nawas. Tidak butuh waktu lama, berita itu sampai juga ke telinga murid-murid Wahabi. Mereka mengadu kepada gurunya bahwa wibawanya jatuh gara-gara Abu Nawas mempermalukannya di depan banyak orang. Malam itu, ulama Wahabi duduk termenung di rumahnya. Wajahnya penuh amarah bercampur malu. Ia tidak bisa tidur nyenyak karena bayangan orang-orang yang menertawakannya terus terngiang di kepala. Akhirnya ia bersumpah, besok ia akan menemui Abu Nawas lagi. Aku harus mengalahkan lidahnya yang tajam itu. Kalau tidak, aku akan semakin kehilangan muka di hadapan orang-orang Baghdad, gumamnya. Keesokan harinya, pasar kembali ramai. Orang-orang sudah menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Seakan-akan mereka tahu, hari ini akan ada ronde kedua pertarungan kata-kata. Benar saja, dari kejauhan tampak ulama Wahabi berjalan dengan langkah besar, wajahnya serius, matanya tajam menatap ke arah warung kopi yang sama. Abu Nawas sudah duduk di tempat biasa, kali ini dengan senyum yang lebih lebar dari kemarin. Seakan ia sudah menduga bahwa lawannya akan datang kembali. Begitu ulama Wahabi sampai di hadapannya, tanpa basa-basi ia langsung bicara dengan suara keras agar semua orang mendengar. Abu Nawas, jangan kira engkau bisa mempermainkanku kemarin. Hari ini aku akan buktikan bahwa tahlilan benar-benar sesat. Kau hanya pintar berkelit dengan kata-kata. Sekarang aku akan tanyakan sesuatu yang lebih dalam, dan engkau harus jawab jujur. Kerumunan orang pun makin rapat mendekat, ingin menyaksikan kelanjutan drama ini. Abu Nawas menegakkan tubuhnya, tersenyum, lalu berkata, silakan wahai Tuan, tanyakan apa saja. Semoga aku bisa menjawab dengan apa yang Allah beri kepadaku. Ulama Wahabi menarik napas dalam, lalu bertanya lantang, apakah Rasulullah pernah mengajarkan membaca doa khusus untuk mayat pada hari ketiga, ketujuh, atau ke-40? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu dengan tenang menjawab, tidak ada dalil yang menyebut Nabi menentukan hari tertentu. Itu benar. Tetapi, bolehkah aku bertanya balik? Apakah Rasulullah pernah melarang kita membaca doa di hari ketiga, ketujuh, atau ke-40? Orang-orang langsung bersorak kecil. Wahabi berusaha menahan dirinya agar tidak terpancing. Tidak ada larangan, jawabnya ketus. Tetapi itu berarti menambah-nambah agama. Abu Nawas tersenyum. Wahai Tuan, aku ingin mengingatkanmu satu hal. Jika kita berkumpul di hari ketiga untuk berdoa, itu bukan berarti agama baru. Itu hanya cara manusia mengatur waktu agar bisa berkumpul bersama. Apakah engkau tidak pernah mengadakan pertemuan rutin setiap pekan? Apakah itu juga agama baru? Kerumunan mulai tertawa lagi. Beberapa pedagang berbisik, benar juga kata Abu Nawas. Kalau begitu, rapat pasar tiap hari Jumat juga bid'ah, karena Nabi tidak pernah melakukannya. Ulama Wahabi mulai resah. Tetapi, Abu Nawas, semua itu membuat orang mengira hukumnya wajib. Padahal tidak ada kewajiban dari Nabi. Abu Nawas mengangguk. Disinilah letak kecerdasan umat. Jika ada yang menganggap wajib, itu salah. Tetapi jika hanya sebagai kebiasaan baik untuk memudahkan orang berkumpul dan mengingat kematian, apa salahnya? Bukankah Nabi juga bersabda, barang siapa yang memulai kebiasaan baik, maka ia mendapat pahala dan orang lain yang mengikutinya pun mendapat pahala? Jadi mengapa engkau sibuk melarang? Kali ini tepuk tangan lebih keras terdengar. Bahkan seorang pedagang tua berseru, betul, kalau bukan karena tahlilan, aku jarang sekali mendengar anak-anak muda membaca doa dan Quran bersama. Bukankah itu lebih baik daripada nongkrong tidak jelas? Ulama Wahabi makin sulit menahan wajahnya yang merah. Ia mencoba serangan terakhir. Tapi Abu Nawas, semua itu hanya tradisi orang kampung. Bukankah tradisi bisa menyesatkan? Abu Nawas bangkit dari duduknya, berdiri di hadapan semua orang, lalu berkata dengan suara lantang,
"Wahai Tuan, agama bukanlah musuh tradisi. Tradisi yang bertentangan dengan ajaran Allah tentu harus ditinggalkan. Tetapi tradisi yang berisi doa, sedekah, dan zikir, itu bukan menyesatkan, melainkan menyuburkan iman. Ingatlah, Islam datang bukan untuk menghapus semua kebiasaan manusia, tapi untuk memperbaiki dan meluruskan yang salah. Kalau ada tradisi yang membawa kebaikan, mengapa kita harus memusuhinya?" Sorakan membahana. Orang-orang bertepuk tangan, ada yang tertawa lega, ada pula yang mengucap Allahu Akbar, karena kagum pada jawaban Abu Nawas. Ulama Wahabi akhirnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia menunduk, lalu pergi dengan langkah gontai. Seakan semua tenaganya habis untuk menahan rasa malu. Sementara itu, Abu Nawas duduk kembali, mengambil roti sisa, lalu berkata pelan sambil tersenyum licik, "Kadang-kadang, orang yang terlalu sibuk mencari-cari kesalahan, justru tidak sadar sedang mempermalukan dirinya sendiri." Orang-orang di warung tertawa puas, lalu kembali ke kesibukan masing-masing. Tapi cerita tentang kemenangan Abu Nawas kali ini akan terus hidup, menjadi bahan obrolan di pasar Baghdad selama berhari-hari.